sempat hari Jumat kemarin kita teman Fox bareng sama pemenang giveaway. Ya. Kita datang ke yang di Jalan Riau, Om Aris gitu ya. Kita ketemu sama Mbak Ning, luar biasa, terima kasih. Iya, tapi kita tidak bersua ya waktu pas pada saat itu. Om Aris lagi sibuk, lagi jumba katanya. Pakai seragamnya dong yang warna-warni ya. Itu keren loh. Iya, tapi nggak kebayang yang pakai legging loreng. Macan. Ya Allah, Kang Aris. Berarti ini datang pertama kali ke Fox Radio hari ini. Gimana lihat suasana radionya? Asik banget. Asik banget ya. Pertama kali datang. Asik banget ya di sini. Terima kasih banyak. Keren lah tempatnya juga keren. Amin. Mudah-mudahan saya doakan juga nanti BBK Aris juga punya radio ya. Iya. Amin. Benar. Sama kerennya kayak tempat yang di Jalan Riau. Kemarin aku baru pertama kali di situ, Om Aris. Baru pertama kali. Konsepnya industrial. Bagus banget sih, maksudnya jarang tempat makan bebek tapi difikirkan sedetail itu gitu. Iya, karena untuk kepuasan para pelanggan dan konsumen. Jadi ketika kita menikmati makanan juga enak, kalau tempatnya memang harus lebih enak, kenapa why not gitu? Kenapa kacang? Gitu. Why duck harusnya ini. Kenapa bebek? Iya. Itu dia pertanyaannya. Kenapa harus bebek? Kan ada ayam, ada lele gitu. Bebek beda ya, langka ya. Maksudnya kebanyakan bebek itu kan susah diolahnya tuh. Di kalangan masyarakat terkenalnya kan bebek itu alot. Iya benar. Terus amis gitu kan. Jadi begitu kita bisa ngolah itu dengan nggak alot, nggak amis gitu ya. Kayaknya peminatnya lebih bagus gitu. Betul. Jadi kita lebih minatnya ke bebek. Produk yang kita unggulinya di bebeknya. Itu sejak tahun berapa sih Om Aris pertama kita kali? Dari 2010. 2010 itu langsung terjun langsung buka si warungnya ini dulu, bebek Om Aris begitu. Iya betul. Sebenarnya namanya bukan bebek Om Aris dulu. Tapi pecel lele. Aslinya pecel lele, pencinta celana lebar-lebar. Pencinta celana lebar-lebar, pecel lele. Betul sekali. Ya, benar. Iya kan? Benar. Oke, jadi pecel lele awalnya. Kenapa tapi, jadi ganti? Tapi justru di awal itu emang khasnya Lamongan ya, khasnya Lamongan pecel lele ya. Pecel lele. Cuman sebenarnya produk yang kita unggulin itu di bebek. Jadi kita masuk dari pecel lele dulu nih, tapi produk yang tetap kita unggulin bebek adalah bebek. Dikit-dikit kita mulai pengenalannya bebeknya tuh. Kan masyarakat susah ya untuk mengkonsumsi bebek tuh di awal-awal. Iya, ngebuka hati sama bebek tuh susah memang. Dan kenapa alasan saya tidak suka dengan bebek? Kemarin sempat disuruh Mbak Ning cobain deh, dicokokin. Alhamdulillah, jadi memang tidak alot, kemudian juga tidak amis. Ya, itu. Dan seperti ayam akhirnya. Dan akhirnya aku berdamai dengan bebek. Beneran, iya, ngebuka hati sama bebek akhirnya sekarang. Alhamdulillah. Dan bebek pun buka hati untuk saya. Tapi ini emang kalau di Lamongan dibacanya bebeke atau tambahan aja sih bebeke? Sebenarnya nama itu kan BBE. Kalau di Lamongan tuh BBE. BBE. Oh BBE. Tapi memang tulisannya begitu Om. Ada tanda petiknya sebenarnya. Bebek tanda petik terus E. Dibacanya BBE. Emang harus pakai E gitu maksudnya? Kenapa harus pakai? Itu artinya bebeknya. Artinya itu adalah bebeknya. Kalau di Sunda tuh nak gitu kali ya. Modelnya gitu ya. Bebeknya gitu, kalau Indonesia nyah mungkin. Bebekna, bebek. Iya itu. Iya, jadi bebeknya Om Aris. Wah, keren juga. Oke, jadi pertama kali itu adalah gak cuman bebek yang dijadiin salah satu menu andalan, tapi pertama kali adalah pecel lele itu. Terus kemudian tapi berbarengan pada saat Om Aris itu bikin pecel lele terus bebeknya juga gitu. Iya, bareng-bareng. Oke. Ini kalau memang si ayam, bebek dan segala macamnya itu pengolahannya pasti beda-beda ya, Meh? Oh, beda-beda ya. Treatment yang lebih concernnya lebih ke bebeknya, lebih ke bebek, lebih susah, perawatannya lebih susah gitu ya. Kayak ngerawat kulit lah ya, itu susah. Pakai skin care, pakai skin pakai RH. Bulunya harus sabutin dikit-dikit, kecil-kecil. Biar lebih terlihat lebih mulus ya. Iya. Juga lebih seksi. Benar, lebih seksi. Tapi penasaran nih, kalau ayam kan ada ayam negeri, ayam kampung. Kalau bebek ada nggak bebek kampung, bebek negeri? Ada bebek ya, ada jenisnya macam-macam. Ada bebek lokal, ada bebek hibrida, ada bebek packing gitu ya. Cuman kita lebih ke arah bebek packing. Jadi bebek packing itu lebih ke arah bebek lokalnya. Bebek lokal. Oke. Soalnya kalau lokal itu setara dengan kalau misalnya ayam tuh ayam kampung. Oh, kalau lokal itu adalah setara dengan ayam kampung. Jadi itu mungkin dari penyajian makanan pakannya si bebek itu sendiri dan cara pengurusan mungkin ya, Om Aris ya? Beda dari bibit awalnya juga beda. Oh, beda. Oke. Berarti dari punya kandang sendiri nggak Mas, atau
Emang masih ngambil dari kandang tetangga. Kandang tetangga. Ya biasanya kan kalau biar lebih ini ya, biar lebih oke. Biasanya peternak sendiri gitu. Kita kerja sama petani-petani sih. Maksudnya peternak-peternak yang di kampung gitu. Soalnya selama ini kan kalau bebek itu susah ya, maksudnya untuk di pabriknya sendiri itu belum ada. Kalau produksi bebek lokalnya itu nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi adanya bebek. Itu ngambilnya dari luar kota Bandung juga, Om Aris? Iya, kita sampai Blitar, sampai Oh gitu. Siapa yang ulang tahun, Mas? Blitar itu kota, bukan Blitar, Pak. Bapak pernah dicolok sama bebek belum, Mbak? Atau pernah di remas-remas sama bebek? Oke, tadi kan ya aku ke Blitar, aku kira ada yang ulang tahun. Blitar itu kota. Di mana Blitar ini kota? Maaf tuh. Iya, terus yang ngomong-ngomong yang ulang tahun siapa itu? Balik lagi. Oke. Jadi gitu. Jadi bekerja sama dengan petani-petani, terus kemudian memang apa tadi lokal ya, bebek lokal yang kita pakai. Ini luar biasa sekali karena mungkin dagingnya sangat berbeda sekali gitu, teman Fox. Jadi kalau misalnya memang teman Fox ini agak sedikit mulai bohong nih, cobain. Ini nggak alot banget. Dan saya pertama kali kemarin gitu pas hari Jumat itu ya, sampai coba, ya udahlah, oh ternyata begini ya. Begini betul. Enak banget gitu, kayak ayam akhirnya gitu. Dan itu kalau selain bebek, ayam ada lele itu kan kalau pecel lele kalau balik lagi nih, itu biasanya suka ada usus dan lain sebagainya. Itu ada juga nggak sih sebetulnya? Ada dong. Kita sate-sateannya ada. Ada menu gitu. Semuanya ada apa aja nih by the way di BBQ Om Aris? Kita ada sate-satean tuh termasuk usus kayak gitu, kulit, terus telur puyuh. Hati ampela. Itu tapi hati ampelanya memang ayam dan bebek juga ada? Atau cuman ayam doang? Ayam ya. Kalau hati ampela ayam. Oke, hati ayam karena mungkin agak jarang ya, kalau biasa kan ayam tuh ada kepala ayam. Kalau kepala bebek tuh kurang umum kali ya. Iya, yang bagus tuh kepala keluarga. Yang memang bebannya agak sedikit lebih banyak. Bener. Ya, belum istri yang minta skincare, kemudian tas Hermes. Agak repot memang. Kepala keluarga tuh betul. Agak susah ya. Selain itu minuman ada menu lain lagi. Menu kita yang baru mengeluarkan produk baru ini dari sop bebek. Yang kemarin lu makan banget. Ini sayur paling friendly. Iya. Sayur sop. Itu sop bukan sop. Sop friendly. Tapi emang bener-bener beda banget loh, Om Aris. Maksudnya yang kayak kita menikmati sop ayam aja gitu. Kemarin saya habis satu itu. Satu apa, Kak? Satu lusin. Lapar kayaknya. Iya. Dicoba itu sudah mulai dipublish di seluruh outlet bebek Om Aris belum. Kita baru di Bandung aja, yang di luar Bandung belum. Masih belum. Kalau di Bandung semuanya sudah mulai publish, udah bisa jalan. Kecuali di DU ya. Di DU ya. DU masih belum. Ya. Oh gitu. Oh iya, Mbak ini kemarin cerita tuh. Oke, berarti kalau untuk di Bandung sendiri udah ada berapa nih outletnya ini? Kita ada Mas 4. Aris. Oke. Yang pertama di Riau itu Riau berapa sih Om Aris? 86. Jadi buat teman Fox itu kita nyebutin aja ya. Di Riau 86 itu depan banget sama Carnivore. Sebelah Bang. Jadi dulu itu Propelat. Jadi yang dipakai itu dulu Propelat. Iya, betul. Nah, di situ di sebelah Cihapit banget. Nah, terus kemudian setelah di Riau ada di Pati Ukur. Di Jalan Terusan Jakarta. Oke. Sama di Jalan Terusan Buah Batu. Jadi kalau Terusan Jakarta itu berarti Antapan ya? Antamaris. Kalau di Jalan Terusan Buah Batu di Bojong Soang. Oke. Harusnya bojong bebek ya, bukan soang. Iya, jangan cari yang bojong bebek. Bojong bebek dong. Harusnya ini bebek Om Aris di mana bojong soang? Kan soang sama bebek beda. Beda ya? Beda. Kalau soang itu dari S, kalau bebek itu dari B. Enggak ya? Iya. Pinter saya SD aja 6 tahun. Asli. Sama enggak? Sama sih. Tapi itu Pak, kalau misalkan ampun. Di luar kota berarti ada juga? Ada juga. Tuh, di mana aja, Mas? Kita ada di Karawang. Ada di Karawang, ada di Bekasi. Ada di Bogor, ada 2. Di Bogor ada 2. Kalau di Karawang tempatnya di mana, Om Aris? Siapa tahu nanti buat teman Fox juga kalau buat Karawang. Di Galumas. Ini adalah perumahan yang paling gokil. Wih, pernah ke sana? Oh, enggak lah. Enggak, karena perumahan. Jadi Galumas itu kalau nggak salah dia kayak kota sendiri. Kayak BSD, kayak Kota Baru Parahyangan. Kayak Metro ya? Metro Indah Mall. Margahayu Raya. Oh iya. Kayak kota sendiri gitu. Iya, sendiri aja sih. Enggak mau temenan sama siapapun ya. Dikucilkan. Oke, di Galuh ya, di Karawang di Galuh. Di Bogor, di Bekasi dulu, Om Aris. Bekasi. Di Taman Galaksi. Di Taman Galaksi. Yo, di komplek-komplek elit semua ya. Ini justru makanya. Jadi jangan anggap makanan bebek ini adalah makanan yang ini mah biasa,
tapi nggak bisa untuk menikmati di tempat yang oke. Oh, nah benul. 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 Betul dan bener. Benul. Oke, di Galaksi di apa? Galaksi, Taman Galaksi. Taman Galaksi. Di Bogor Di Bogor ada 2. Di Bogor ada di Jalan Otista. Sama di Jalan Dramaga. Oke. Otista itu sekatan. Oto Iskandar di mana di Natal? Waduh. Terus mohon maaf mau tanya. Mohon maaf. Mau tanya Oto Iskandar di mana di Natal? Oh, itu yang dekat rumah sakit Hasan Sadikin. Itu benar kan? Aki Sakidin. Oh, di Bogor. Mas, ini saya mau keluar Tol Sentul di mana ya? Tol Sentul, Pak. Tol Sentul. Saking buru-burunya kalau di Bogor. Di Sentul tuh banyak juga ya sebetulnya tempat-tempat yang mungkin bisa jadi proyeksi ke depannya gitu ya. Mudah-mudahan. Amin. Berarti Bogor ya, Bogor, Bekasi deh. Tadi apa? Karawang, Bekasi, Bandung. Ada lagi? Ada lagi di Jakarta. Di Jakarta. Di Dharma Wangsa. Dharma Wangsa. Pakai Irma enggak depannya? Aduh, enggak dong. Irma Dharma Wangsa. Wanita, Dharma Wangsa wanita. Ya. Oke, berarti kalau di daerah ke timurnya enggak ada, Om? Belum. Oh, belum. Berarti Om Aris tuh stay di home base di Bandung berarti? Di Bandung. Oke, kirain tuh memang dari Lamongan asli enggak ya? Aslinya dari Lamongan. Oke. Stay di Bandung. Oh, stay-nya udah di Bandung. Persela Lamongan. Persela Lamongan yang kemarin nahan Persib 1-1. Oh, keren loh. Persela masukin dulu baru Persib ikut. Wih. 1-1 loh. Ya, kita temenan soalnya. Oh iya, friend sih, Sohib. Kita bakal terusin lagi nanti atau tanya dulu? Satu lagi deh. Aduh lah. Cabang ada satu lagi nih belum disebutin. Oh iya, masih ada nih. Cabang ada lagi. Ada lagi. Di Serang. Di Serang. Di Jakarta di Dharma Wangsa, di Serang di mana Om Aris? Di Maulana Yusuf. Maulana Yusuf. Itu berarti semuanya berdekatan bikinnya atau dari kapan? Enggak berdekatan. Yang paling bungsu di mana? Yang paling bungsu. Yang paling bungsu berarti Riau ya. Oh, yang kemarin kita itu Riau. Yang pertama di DU. Oh, DU itu yang pertama Saya kan kemarin bilang sama Banding. Apa tuh? Ini ya outlet yang bikin macet jalan DU siapa? Iya. BBK Om Aris. Saya sempat benci. Asli. Terus kamu gimana? Nggak apa-apa. Tetap jalan ya? Nggak berani. Ada ownernya. Tapi memang benar ternyata kalau misalnya ngomong ini penuh banget kok bikin macet segala macam. Memang menunya dan makanannya oke. Ini bener. Itu dia luar biasa. Sambalnya itu yang bikin nagih. Ada sambal apa aja sih, Mas? Kita ada sambal tomat, ada sambal bawang, sambal geprek. Kalau yang kemarin sama tomat sama bawang yang bandingnya, yang disatuin itu satu piring. Itu enak banget tuh. Makanya gue bingung kenapa disatuin mereka nggak ribut ya. Enggak. Sama-sama sambal. Iya. Coba kalau sambal sama bawang pasti ribut. Kan ada sambal bawang. Makanya kemarin dipisah sama geprek jadi bisa. Iya benar. Nggak disatuin. Nggak bisa disatuin. Ya nanti ini masih banyak pertanyaan nih. Iya dong. Udah masih siap, Mas? Masih siap ya? Lu kalau nanya kayak gitu, siap nggak siap juga pasti beliau akan menjawab. Oke. Ya. Oke, nanti kita balik lagi teman Fox. Kalau misalkan pengen numpang nanya, boleh ya? Iya, asal jangan numpang mandi aja. Nggak ada sabun. Ya, siapa tahu pengen buka cabang boleh nggak? Boleh. Bisa franchise? Bisa. Nanti kita ngobrol. Oke. Gitu ya. Hanya di Seru Senja. Sekali lagi jangan kemana-mana. Stay tune terus bareng-bareng sama BBK Om Aris. Om Aris, sebenarnya Om Aris sih basicnya chef atau bukan? Kok tiba-tiba terpikirkan untuk atau mungkin di Lamongannya dulu pernah berkecimpung di kuliner juga Om Aris. Tiba-tiba datang ke Bandung memutuskan untuk buka usaha gitu. Kalau di Lamongannya nggak ada sama sekali sih, nggak. Itu juga nggak ada pengalaman juga dulunya. Tapi di Lamongan memang nggak ada gitu pecel lele Lamongan gitu. Nggak ada. Ada tapi jarang. Ada tapi jarang. Iya, kayak di Madura tuh sate nggak ada loh. Nggak ada ya? Nggak ada. Kayak warteg itu di Tegal nggak ada ya? Nggak ada. Gitu. Seblak juga di Bandung nggak ada. Seblak itu tiap RW ada. Ada. Tiap tikungan ada. Jadi di Lamongan itu Om Aris maksudnya nggak sempat untuk buka kuliner dulu atau memang basicnya kok tiba-tiba? Basicnya emang nggak ada. Nggak ada. Jadi dulunya saya tuh di mesin di kayak kapal dulu, pernah kerja di kapal, pernah kerja di pabrik gitu. Nggak ada sih sama sekali kepikiran untuk bakal masuk ke dunia bebek itu nggak ada. Okay. Awalnya Om Aris boleh cerita dikit lah awalnya. Cerita dikit ya. Dikit aja jangan panjang. Dikit apa banyak? Sedang aja. Boleh. Jadi dulu saya tuh pernah
kerja di sana, yang ngelas ya di bengkel lah, di bengkel kayak gitu ya, di bengkel, terus di pabrik, di kapal gitu. Kebetulan di sana kayaknya ada saudara juga nih di Bandung yang jualan. Kita kan masih muda ya, pengen coba-coba segala macam tuh. Itu berarti 2000 berapa, Maris? Saya di 2003. 2003. Oke. 2003 saya masuk ke Bandung tuh. Nah, setelah nyobain di sana tuh ya di bengkel dan lain-lain tuh lah. Coba di sini ikut saudara jualan kayak gitu kaki lima. Saudara jualan kaki lima sama juga jualannya kayak itu, pecel lele dan segala macam. Oke. Sama juga. Kuat bertahan berapa lama tuh Maris ikut bareng sama saudara? Saya di 7 tahun. 7 tahun. Lama juga Pertama ya. kali inget Ya, Maris 2010. 2000 sampai 2010. Pertama kali masih inget di jualan di kaki lima di jalan apa? Ingat. Di Hasanuddin. Hasanuddin. Dago berarti Hasanuddin Dago ya? Ya. Dari Dago. Oke. Ingat pakai baju apa waktu pertama kali jualan? Enggak ya. Kos kaki warna apa? Bajunya aja lupa lagi. Lu kira kita mau ada kuis apa? Gitu. Oke, di Jalan Hasanuddin. 7 tahun ikut bareng sama keluarga. Hasanuddin masih ada di sekarang di Hasanuddin? Sekarang udah pindah. Udah pindah. Oke. Nah, kemudian setelah 7 tahun ikut Maris, saya mulai buka lagi itu, buka sendiri. Mulai buka sendiri dengan kaki lima juga. Oke, tapi sudah tahu dan sudah ngerti gitu racikan dan segala macam. Pertama kali buka ini mah pribadi Om Aris sendiri membuka itu di mana pertama kali Om Aris? Di Pati Ukur. Langsung di situ tempatnya kemarin. Tapi bukan tempat yang sekarang ya. Dulu mah agak ke atas sedikit lah gitu. Di pertigaan Tengku Umar sama Hasan. Sama di Pati Ukur. Iya, karena di Pati Ukur itu sebetulnya DU kan ya? Yeah. Dimsum United. Wow, jadi lu bener juga di Pati Ukur, coba itu tiap berapa meter itu pasti dimsum. Iya, bener. Dimsum bener. Oh, berarti dari situ ya, Tengku Umar gitu ya. Oke. Dari tahun 2010. Keluarga ya. 2010 langsung buka di sana. Dengan pegawai dulu masih ingat berapa orang? Dua. Sampai hari ini masih ada yang bantuin pertama. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah buka sendiri juga? Enggak sih. Kerja di Jakarta. Kirain buka sendiri juga. Dia memang bukain pintu sendiri. Dia kerja di Jakarta jadi direktur TV sekarang. Oke. Luar biasa juga. Berarti 2010 sudah mulai bekerja sendiri, punya kuliner sendiri dengan racikan yang belajar selama 7 tahun itu. Nah, racikan 7 tahun itu belajar, apakah memang diracik ulang sama Om Aris untuk bikin sesuatu yang kayak juga harus beda deh dari menu-menu sebelumnya gitu? Oh, ada dong. Penyempurnaannya gitu ya. Ya lebih ke inovasi lah ya. Nah, itu inovasi lebih pembeda lah. Betul. Kita bikin dari produknya juga sedikit beda, cara gorengnya juga sedikit beda. Terus kita sambelnya juga bervariatif kan. Jadi bikin beberapa kali sambel gitu untuk coba-coba nih gitu, inovasi apa nih yang bagus gitu. Memulainya dari situ. Oke. Dan itu biasanya kalau sambal sendiri kan bisa jadi salah satu ini juga ya Mas, selain memang bebeknya udah enak, sambal juga jadi andalan ya. Andalan gitu. Dan itu ternyata ada sambal tadi udah disebut ada 4 ya Mas? Ada 4 ya? Sebenarnya kita banyak sih sebenarnya dulu ya. Sering buat, cuman yang terpilih dari konsumen tuh kita biasanya lebih banyaknya lebih suka yang gitu. Lebih suka yang itu, jadi kita pilih-pilih nih mana yang lebih cocok ke konsumen. Tomat, terus bawang ya, sambal bawang, sekarang terus sambal geprek. Tapi kan sambal utamanya. Dari 2010 sampai dengan hari ini kan udah banyak banget nih cabangnya gitu ya. Luar biasa. Ini kita penasaran loh, mungkin teman-teman UKM juga yang lagi dengerin kita nih penasaran, pengen mencoba bermulai bisnis gitu ya. Ini strategi penjualan atau strategi promosi yang dipakai itu gimana sih Mas, by the way? Dari awal kita sih mulut ke mulut ya pastinya. Dulu apalagi kan 2010 susah banget tuh. Nggak ada sosial media lah. Belum Friendster dulu kan. Friendster. Itu juga bukan untuk promosi kan. Iya. Buat untuk cari jodoh ya dulu Friendster ya. Tolong isiin itu saya apa namanya? Apa sih namanya? Apaan isi? Apa sih namanya istilahnya? Testimoni. Friendster ya. Udah gitu. Mulai ada keluar Twitter tuh. Kita udah mulai tuh pakai Twitter. Jadi awal pertama kali itu adalah pakai Twitter berarti untuk sosial medianya. Oke, terus kemudian untuk bisa bertahan sampai sekarang apalagi nih strategi apa yang apalagi pas lagi sama pandemi kemarin lah, itu kayaknya jadi gempuran banget ya biasanya. Pasti. Itu gimana ceritanya? Berat lah ya pandemi itu. Iya, banget Mas. Banget. Kita pertahanin ini sih eksistensi lah gitu, eksis dan konsistensi gitu. Jadi kita terus gitu, untuk apalagi sekarang ini kan gampang ya, maksudnya untuk sosial medianya lebih banyak media-media yang untuk promosi, untuk
promosi-promosi ke konsumen itu lebih mudah, lebih pengenalan produknya gitu. Oke, jadi melalui metode-metode itu gitu ya. Iya, untuk sekarang. Dengan apakah ada ini khusus Mas, maksudnya ada, kan sekarang tuh banyak banget ya perusahaan yang punya mimin gitu ya. Itu pakai juga sendiri atau ada juga ya. Ada promote di Facebook Ads dan Instagram Ads gitu, dipakai semuanya Mas. Dipakai semua sekarang. Oke, jadi memang untuk secara segmentasi mungkin kalau bebek sendiri kan umum sebenarnya general ya. General. Tapi dengan adanya yang sekarang banyaknya tuh segmentasinya ada nggak Mas? Atau tetap semua di semua kalangan sih kita. Semua kalangan. Cuman kalau dulu mahasiswa yang paling mahasiswa banyak. Ya. Depan banget Unpad depan dulu. Banget kampus kan. Terus banyak tempat-tempat kosan gitu kan. Iya. Gitu. Hafal banget kosan ya? Kenapa? Hafal banget masalah kosan. Iya, dia tahu mana yang boleh masukin sendal sama yang enggak. Iya. Ketahuan deh gue. Karena kebiasaan masukin sendal sama sepatu ke dalam kamar mah. Takut hilang. Iya. Jadi memang itu dipakai semua ya sarana untuk di awal pakai word of mouth awalnya, akhirnya pakai metode sosial media. Akhirnya sampai hari ini bisa bertahan dengan berapa cabang by the way Mas? 10 cabang. 10 cabang itu nggak cuma di Bandung aja. Teman Fox ini juga mungkin mudah-mudahan bisa menjadi salah satu inspirasi buat teman-teman Fox yang ingin mencoba untuk belajar berusaha bisnis begitu. Nah, ini satu hal dari Om Aris nih ngomongin tentang masalah ini. Awong dan Pepi berusaha untuk menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha gitu. Hal apa yang pertama kali harus kita lakukan Mas? Kemauan dulu. Niat dulu ya. Meskipun tidak ada modal itu. Oh bisa. Yang penting niatnya dulu. Modal mah pinjam dulu lah bisa. Oh gitu ya. Iya, bisa ya. Digadein gitu boleh ya. Bisa. Bisa ya. Bisa nerima enggak Mas? Nerima. Bunganya gede Mas. Mas kalau penggadean akte cerai boleh digadein. Saya di rumah ada satu Mas. Ini hard selling banget nih. Iya. Sayang maksudnya cuma difigurain doang. Iya. Kalau bermanfaat untuk orang banyak kenapa enggak gitu. Akte kan biasanya bisa jadi duit semua akte. Masa akte cerai enggak bisa? Nanti ada. Bebek Finance jadi. boleh gue janji nih. Gue mau kerja di situ Bebek Finance. Bisa loh. Siapa tahu kepikiran gitu. Jadi itu ya. Jadi modal itu bisa minjem. Itu maksudnya dengan dulu masih inget nggak Om Aris pertama kali bikin usaha sendiri ya waktu di DU itu sendiri, berapa modal keluar yang sudah dikeluarin Om Aris untuk mungkin untuk beli gerobak gitu ya, terus kemudian membayar karyawan begitu. Modal awal saya dulu butuh 27 juta. 27 juta itu udah termasuk semuanya. Udah termasuk si sewa lahan dan segala macam. Ya, kalau kaki lima gampang lah ya, itu masih sewa lahannya kecil. Oh gitu ya. Nggak ada sewa lahan sih. Nggak ada sewa lahan ya. Cuman yang nyamperin banyak ya. Iya. Banyak yang sowan. Yeah. Assalamualaikum Om Aris. Kami dari Ormas. Iya. Kebersihan kok nggak bersih. Kebersihan kok nggak bersih. Dia nggak bersihin, yang bersihin kita juga. Iya. Kok dia gitu. Cuma gini aja. Om Aris ada udah. Iya. Gitu doang ya. Nah, berarti kan kalau sukanya mah udah banyak lah ya. Dukanya nih. Nah dukanya ini sedih nih ya, harus kasih lagu-lagu melo kayaknya nih. Coba lagunya Sepultura. Pak jangan Tombo Ati. Oh Tombo Ati. Kalau enggak Metallica. Oh jangan Pak, jangan. Coba gimana Maris? Kalau dukanya ya banyak sih ya, di kaki lima pasti banyak lah gangguan dari ya sekitar lah ya, internal dan eksternal begitu ya. Kurang lebih lah ya. Belum kalau hujan gitu kan pasti susah tuh ngejual produknya tuh. Boro-boro laku gitu kan. Semalam paling 3 porsi gitu. Kita nungguin udah beberapa jam. Laku cuma 3-5 porsi gitu ya. Ya banyak juga sih maksudnya kendala-kendala di lapangan kalau misalnya di kaki lima itu sebenarnya. Cuman itu sebenarnya bukan jadi alasan sih gitu. Tapi kita kan harus tetap maju. Soalnya kepaksa, kebutuhan. Udah banyak. Benar. Kalau kita ingat kebutuhan pasti akan ngerasain itu semua. Jadi jangan menyerah di tengah jalan Om Aris ya. Jadi, di pinggir lah sedikit. Iya, kalau di tengah pasti ketabrak. Suka diterapkan. Jadi ke pinggir dikit gitu ya. Sukanya sukanya banyak. Yang paling suka deh. Di sana kan banyak mahasiswa-mahasiswi kan. Jadi temennya banyak. Iya juga ya. Bener. Mahasiswi. Kamu lebih senang mahasiswi atau mahasiswa? Mahasiswi. Iya, sama. Iya. Sama. Terus kayak ragu gitu jawabnya. Kenapa? Mahasiswi. Terjeda gitu. Iya. Tapi biasanya kalau di
setiap tempat range harga deh. Yang di DU sama aja atau gimana sih, Mas? Beda-beda. Beda-beda ya. Kaki lima beda. Oke. Nah, untuk tempat yang lain itu semuanya konsepnya kaki lima semua kecuali yang di Riau kita kan udah lihat nih tempatnya bagus. Tempat yang lain kota-kota lain gimana? Kalau kaki lima emang cuma satu di DU aja. DU saja. Oh, dan itu tidak akan maksudnya gini, kalau menurut versinya gua jangan diganti deh gitu DU dengan kapasitas yang sekarang sudah ada ya tetap dipertahankan karena ini unik dan antiknya tuh seperti itu karena awal. Ladangnya di situ. Yang hidupin yang lain. Itu berarti yang lainnya franchise semua atau atas di bawah Om Aris sendiri? Kalau di Bandung masih kita sendiri. Kalau di luar Bandung itu kita kemitraan. Kemitraan. Tapi kalau di luar Bandung itu sendiri, Om Aris ngomongin tentang masalah menu-menu itu sama semua berarti ya? Yang di luar Bandung sama dari semua? Dari kita juga semuanya produknya. Dikirim semua produknya dari kita? Betul. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi. Tapi kita mau ngingetin lagi buat teman Fox, kalau pengen cerita atau pengen nanya. Nanya. Jadi nanti pertanyaan yang paling gokil, pertanyaan yang paling oke, nanti Om Arisnya akan memilih gitu ya. Nanti akan diberikan voucher parkir. Bukan dong, mangan. Iya. Ya, jadi nanti dapat voucher 2 orang ya. 2 orang nanti kita akan umumkan. Jadi sekali lagi silakan untuk bertanya. WhatsApp-nya di 0812247749117. Itu dia. Langsung di WhatsApp sekarang ya. Jadinya rame. Sama rame kayak waktu di DU. Itu paling rame banget gitu ya. Suka banget. Tempatnya enak banget. Jadi kalau misalnya keluarga tuh lebih seru tempatnya di atas yang kemarin kita. Iya, yang di Riau. Yang di Riau seru. Terus depannya enak banget, pakai tenda-tenda gitu. Terus kemarin acara yang seru lagi supervisornya lagi ulang tahun di Banjur tuh. Iya. Kasian banget. Kasian sih. Tapi enggak apa-apa lah, seru berarti itu. Tapi ikut Banjur kan? Enggak. Justru aku di Banjur. Tapi kan sekarang berarti Om Aris ini membawahi banyak banget yang ngebantuin lah ya, yang kerja lah gitu ya. Itu keluarga sih lebih keluarga lah ya. Keluarga sekarang berarti nambah banyak gitu. Circle-nya lebih keluarga. Iya, kesulitan untuk memanage itu gimana sih? Enggak sih, sebenarnya enggak. Kita kan harus sama-sama saling paham. Nah, itu tuh. Kadang banyak banget loh. Tapi gini, kadang-kadang kalau keluarga serba kita nggak enak sebenarnya. Ya kalau teman sih nggak apa-apa, mitra kerja oke. Tapi kalau keluarga itu biasanya yang, aduh, iya nggak enak. Mau negur juga nggak enak. Jadi ini sebenarnya karyawan nih sebenarnya udah seperti keluarga bagi kita itu. Jadi kita karyawan masuk ke sini tuh udah kita anggap sebagai keluarga lah gitu. Itu mereka tim kita gitu. Keluarga kita. Karena seru tuh drama-drama ya owner sama yang kerja. Itu tuh seru banget tuh drama-dramanya tuh. Harus ada begitu ya, Beb. Harus ada begitu ya. Kalau tidak ada itu tidak indah. Enggak indah pada waktunya. Berarti sekarang pegawai ada berapa, Om Aris? Sekitar 70-an. 70 itu untuk di Bandung semuanya atau di seluruh? Di Bandung aja 70. Di Bandung aja 70. Bener, ngebuka lapangan kerja yang baru luar biasa gitu ya. Jadi banyak yang ngedoain. Om, tiba-tiba kalau beberapa karyawan Om Aris tiba-tiba minta izin untuk bikin menu bebek ini tapi di luar tempat di Bandung diizinkan? Diizinkan. Maksudnya saya mau keluar, Pak Aris, saya mau bikin sendiri begitu. Tapi mohon izin juga untuk beberapa menu nih saya bawa misalnya begitu, nggak jadi masalah. Atau Pak? Masalah, boleh. Atau mungkin ada pembicaraan lagi tentang kayaknya mau ngelobi karyawan saya nih. Maris langsung nih mau di lobby nih langsung. 70 karyawan, mungkin saya bisa ke 71-nya. Ternyata dia mau kerja, Maris. Gini Maris, ini jujur aja, saya kan kerja dari jam 6 sampai jam 9. Nah, 9 kan saya gabut nih kalau nggak ada MC, apalagi pandemi gitu kan. Nih tolonglah gitu. Karena orang dalam itu mengalahkan orang yang lain. Iya benar. Iya benar nggak? Iya. Saya kan bisa berkenalan dengan Om Aris, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa diangken lah dalam bahasa Sunda Maya. Bisa diterima. Bisa diterima. Saya bisa ke kantor kapan nih Om? Ditodong on air nih. Tapi kalau misalkan nggak sempat keluar, saya lagi musim hujan nih Om. Itu udah ada di GoFood, GrabFood. Ada. Kita ada online-nya ada. Di semua Om? Di GrabFood, GoFood. Bisa Shopee. Juga langsung kontak call centernya juga. Ada call centernya. Ini lebih enak di call center. Kita bisa dikirim lewat GoSend apa gitu bisa. Call centernya berapa Om Aris? Call centernya 0812 11.781. Oke. Om Aris kok tahu ya? Nomor Om Aris ya? Tahu dong, hafal dong saya. Ini Om, saya tahan. Call centernya berapa? Ada call centernya. Gak kelihatan. Aduh, makanya kacamata plusnya di bawah. Lupa gua. Sama gua juga.
Berapa Maris sekali lagi Maris? Ada berapa? Call centernya biar nanti 0812 11000781. Yes. Nah, ini udah ada cabangnya di mana-mana ya. Ini karena punya hashtag adalah juaranya bebek. Gitu dia. Hashtagnya mantep nih. Terinspirasi dari Bandung Juara. Bandung Juara, Jabar Juara. Jabar Juara, Okay. selalu jadi juara bebeknya Om Aris ya. Dan ada yang nanya? Ada yang nanya coba sudah ada yang tanya. Coba. Pepi tolong. Oke. Anak muda lah harus bisa Ini ya. menghargai. Buat bebeknya Om Aris ada beberapa varian sambal ya. Apa bakal ada tambahan varian baru? Nah, terus ada lagi nih, apakah dalam waktu dekat bebeknya Om Aris akan buka cabang baru? Mungkin aja di Cimahi bakal ada. Biar aku bisa jadi langganan tetap nih, katanya gitu dari Rita. Silakan Om Aris. Untuk produk baru, sambal baru, kita lagi coba ya, maksudnya untuk inovasi dulu gitu, maksudnya produk mana nih nanti, sambal mana yang bakal cocok nih kita keluarkan gitu. Kalau untuk pasti ada sih, kita selalu ada inovasinya gitu. Kalau untuk Cimahi, untuk cabang barunya kita akan ke Kopo dulu. Oke, Kopo jadi dulu. lebih fokus ke Kopo dulu. Iya. Insya Allah habis dari Kopo kita ke Cimahi. Amin. Cimahi. Ada lagi nih Kang Tia. Om Aris mau nanya, kalau bebeknya Om Aris ini memang spesialis di bebek aja. Kalau menurut Om Aris pribadi nih, lebih enak mana? Goreng bebek atau ayam goreng? Sama rencana nggak akan buka, misalkan sapi gitu maksudnya. Jadi apakah nggak mau buka menu-menu yang berhubungan sama sapi gitu. Begitu. Enggak sih kayaknya. Enggak Kalau ya? untuk di bebeknya sendiri enggak. Kita emang produk unggulannya bebek. Jadi yang kita tonjolin bebeknya. Kayaknya kalau sapi enggak ya, enggak ya? Belum lah gitu. Mungkin Tapi next ya Om Aris ya. mungkin bisa bikin produk baru lah. Produk gitu. baru, brand baru. Jadi kalau ini katanya ini secara pribadi enakan bebek goreng atau ayam goreng? Bebek dong. Bebek dia yang bikin. Iya kan? Kalau ayam goreng berarti ayam goreng Om Aris, bukan bebek Om Aris berarti. Gitu. Ada lagi, Pen? Cukup itu aja, tadi udah dipilihin sama produser Sera nih ya, karena yang lain tuh ada beberapa pertanyaannya udah kita tanya sebetulnya. Oke. Gitu. Jadi ini kita ngumumin ini lewat sosial media aja atau langsung aja? Di Japri aja nanti ya. Di Japri boleh ya? Oke. Di Japri aja. Oke. Ini waktu memang nggak kerasa banget nih Om Aris, bergulir begitu cepat begitu. Mudah-mudahan sih ini bisa bermanfaat untuk teman Fox yang lagi dengerin bagaimana caranya Om Aris untuk bisa bertahan di pandemi sekarang. Terus kemudian apa sih yang harus dilakukan pertama kali untuk seorang yang ingin belajar berusaha menjadi seorang pengusaha kuliner atau apapun itu. Tadi kan sudah ada niat dan segala macam. Kalau mau modal bisa pinjem lah. Yang paling penting punya niat dulu begitu. Betul. Ya. Niat dulu dan tahu apa yang mau dijual sih sebenarnya ya. Produknya. Iya, punya niat bingung. Aku mau terus aku udah piye? Iya. Duit ada. Iya. Keinginan mau. Jualannya nggak tahu mau jual apa. Bingung kan? Iya. Jadi harus pertama dulu itu memang jualannya kita mau jualan apa gitu. Iya bener. Iya kan? Bingung kan? Kita kaya raya. Aku mau jual apa ya? Dulu itu jualan naon ya orang. Kita udah bikin roda, bikin roda segala macam, komplit karyawan ada. Jualan naon. Kita jual apa ya? Jual apa? Aduh, itu tuh baru pertama kali launching. Si Pepi, kita kasih Pepi yuk launching. Launching buka apa? Mana dagang naon? Dagang naon. Bingung. Makanya harus tahu apa yang mau dijual. Iya dong. Ya, Om Aris ada yang mau ditambahin lagi nggak? Apa tuh butuh karyawan baru? Kan gue udah tadi Iya, kan gue juga mau. 72. Hah? Nggak gini, maksudnya untuk karyawan di situ mungkin nanti kita pertama kali dibukaan oleh MC. Jadi jam 10 baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak sudah. Pakai MC tiap hari pakai MC. Iya, pas closing pakai MC lagi. Kita bisa tukeran, Bos. Ya, jadi gua MC di opening, lu di closing. Karena gua pulang lu masuk kan. Ya, gitu. Ada lagi closing statement deh, Om Aris. Iya, closing statement. Paling saya di sini mau berterima kasih banyak ya, terutama sama istriku yang selalu mendukung. Wah, luar biasa memang ya. Yang selalu mendukung dari awal kita mulai berangkat gitu ya. Suka dan dukanya selalu bareng-bareng gitu, Om Aris. Ini saya cari kayak kayak gini nih. Iya, jangan dong, jangan ini ya, jangan ini, yang lain. Maaf, yang lain dong. Maksudnya modelnya role model gitu. Iya benar. Tapi Tante Aris suka bebek nggak? Suka juga. Siapa tahu Tante Aris nggak suka ya. Sukanya Om Aris doang. Oke, terus lanjut. Yang kedua mungkin sama ini ya, sama tim ya, tim manajemen yang selalu support gitu. Terus sama para karyawan lah gitu, selalu mendukung gitu. Mereka sangat support kita lah gitu. Jadi
kadang-kadang saya merasa terharu gitu. Waduh, harus benar Mas. Saking sayangnya sama kita menjaga bener gitu ya, kita dijaga bener-bener gitu. Saya sampai merasa terharu. Kerja bener gitu ya, loyalitasnya luar biasa Om Aris gitu ya. Ya mudah-mudahan lah gitu. Maksudnya kedepannya akan lebih baik lagi lah. Amin. Luar biasa ini ya. Ini hikmah yang bisa diambil dari sore hari ini adalah naon harus selalu berterima kasih, mensyukuri apa yang sudah kita nikmati gitu, apa yang kita punya. Benar. Jadi nggak lupa sama siapa-siapa yang pernah membantu dan sampai hari ini bisa membesarkan si BBK Om Aris ini. Inilah bos yang benar-benar menjadi bos panutan sebetulnya. Jadi gitu. Jadi kan nggak mentingin diri sendiri gitu. Makanya Om Aris tadi bilang berterima kasih ketika semua karyawan itu benar-benar menjaga banget nama baiknya Om Aris. Betul. Haus. Ini keselak. Keselak mic. Oke, Om Aris terima kasih banyak. Mudah-mudahan BBK Om Arisnya juga bisa bertambah cabangnya di mana-mana di seluruh Indonesia. Kemudian yang di Kopo mudah-mudahan dilancarkan. Nanti mudah-mudahan kalau ada apapun butuh tentang hiburan atau apapun silakan hubungin kami. Oh siap. Kami siap membantu 24 jam. Kami terjangkau. Ya, harga bersahabat. Ya, bisa tidak usah dikasih dengan uang, dengan fee, tapi dengan saham saja. Kalau gitu, ya kita mau ngomongin saham dulu ya, berapa persen nanti abis ini. Terima kasih sekali lagi buat BBK Om Aris, thank you Om Aris ya, buat teman-teman, buat yang sudah hadir. Om Pepi terima kasih, Pak Ustadz terima kasih, Nyonya Aris terima kasih banyak, dan juga buat Sera thank you ya. Sera terima kasih, buat Jojo juga thank you. Mudah-mudahan sehat terus ya Jo ya, jangan sakit-sakit lagi. Ayah itu sayang sama kamu. Ya Mah ya. Pepinya pamit, Awak Irfan juga pamit. Ketemu lagi besok ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 91.7 FM